Halo, assalamualaikum. Ini adalah smartwatch Olay ketiga yang pernah saya coba. Bukan dari seri Z, namanya adalah Olay OWW2. Yang unik, ternyata smartwatch ini diperuntukkan bagi penjualan offline. Penampakannya sendiri cukup umum dengan bodi kotak bersudut membulat, ukurannya kompak dengan bahan logam zinc alloy yang membuatnya terasa solid. Tapi tetap ringan ya smartwatch ini. Sebuah tombol fisik terletak di sisi kanan bodinya ini. Dimensi layarnya sendiri adalah 1,69 inci dengan resolusi 240x280. Sedikit memanjang ya secara vertikal. Panelnya IPS dan reproduksi warnanya cukup bagus. Sudah menggunakan Bluetooth Low Energy 5.2, Olay OWW2 ini memiliki baterai 200 mAh dengan battery life diklaim 5-7 hari dan standby time hingga 15 hari. Juga sudah memiliki waterproof rating IP67 ya, jadi seharusnya aman untuk dipakai berkeringat semisal digunakan untuk berolahraga. Strapnya terbuat dari karet silikon, tampil polos dan sangat sederhana dengan buckle berwarna krom dari logam dan 2 buah ring karet silikon juga. Overall, saya bilang penampakannya sangat minimalis, hitam manis dan cocok untuk Anda yang tak ingin tampil mencolok. Tentunya, smartwatch ini bisa dipadankan dengan smartphone. Syarat minimalnya adalah Android 5.1 ke atas atau iOS 8.0 ke atas. Dan setidaknya support Bluetooth 4.0 Low Energy ya. Untuk aplikasi pendukung di smartphone, kita bisa install Smart Time Pro. Sepertinya ini pertama kalinya saya pakai aplikasi ini ya. Tapi impresi saya langsung bagus begitu pertama pairing ternyata diminta konfirmasi dulu di watchnya. Tapi nanti kita bahas lebih dalam ya mengenai apps ini. Sekarang kita bahas dulu fitur yang ada di watchnya ini. Interaksinya sendiri tergolong umum. Kita bisa gunakan tombol fisik untuk menyalakan dan mematikan layarnya. Dan secara default, smartwatch ini menggunakan bahasa Indonesia. Dari home atau watch face, kita bisa swipe ke bawah untuk memunculkan toggles atau swipe ke pinggir ya. Kiri dan kanan sama saja, cuma beda urutan. Ada 5 quick menu yang bisa diakses antara lain heart rate atau denyut jantung, kemudian rekap aktivitas, kualitas tidur, music controller, dan juga cuaca. Sementara swipe ke atas ternyata masuk ke menu utamanya yang berupa list, namun juga bisa diubah menjadi grid 3x3. Urutan menu utamanya terdiri dari exercise mode alias olahraga, catatan alias histori olahraga, rekap aktivitas, penghitung detak jantung alias heart rate, pengukur tekanan darah alias blood pressure, kemudian juga pengukur kadar oksigen dalam darah alias SpO2. Lanjut ada pengukur kualitas tidur, stopwatch, kemudian notifikasi atau pesan yang masuk dari smartphone, kemudian jadwal atau agenda, find phone, alarm, remote camera shutter, cuaca, penghitung waktu mundur, music controller, dan juga ada QR code untuk kamu bisa unduh aplikasi Smart Time Pro. Dan di menu setting kamu bisa ubah kecerahan layar, bahasa, dan juga tema. Tema ini untuk mengubah layout menunya ya, yang tadi entah itu list, itu untuk tema 1, atau grid 3x3 itu untuk tema 2. Sementara mode olahraganya sendiri tidak terlalu banyak. Urutannya seperti ini, ada lari, berjalan, pendakian gunung, treadmill, bersepeda, sepeda statis, yoga, bola basket, sepak bola, bulu tangkis, dan ya, tidak ada berenang ya. Nah, untuk ganti watch face seperti biasa cukup tekan dan tahan di layar home. Nanti ada 3 watch face default yang bisa dipilih. Ini watch face bawaan ya. Dan 1 slot watch face untuk yang kita download dari aplikasi pendukungnya. Di aplikasi Smart Time Pro cukup banyak tersedia pilihan watch face dengan berbagai tema. Total saya hitung ada sekitar 106 watch faces. Yang menarik justru fitur untuk custom dialnya, di mana bagian yang di custom lebih banyak dari biasanya. Pertama, tentu saja kita bisa custom backgroundnya, di mana kita bisa pakai image yang disediakan atau pakai foto sendiri. Lalu, kita bisa pilih juga dialnya mau pakai digital atau analog. Jika pilih analog, kita bisa pilih lagi jenis variasi jarum jam atau pointer yang hendak digunakan, dan juga scale atau penunjuk angka jam dan menitnya itu. Sementara jika pilih digital, kita bisa pilih warna dari teksnya ya. Setelah itu, kita bisa pilih juga matriks apa saja yang akan digunakan atau dimunculkan di watch face ini. Total ada 4 matriks yang bisa dipilih, yaitu jumlah langkah, detak jantung, jumlah kalori terbakar, dan jarak yang telah ditempuh. Warna teks dari angka matriks ini juga masih bisa kamu ubah sesuai selera. Cukup lengkap bukan? Selanjutnya ada pengaturan message push alias notifikasi dari aplikasi apa saja yang hendak di forward ke smartwatch kita ya. Jadi kamu dari smartphone, kamu bisa pilih aplikasi semuanya satu persatu, lengkap, semua bisa.
Lalu kita bisa aktifkan juga menu-menu berikut ini. Yang pertama ada incoming call untuk notif jika ada panggilan, kemudian ada anti-loss, sepertinya ini untuk pemberitahuan jika smartwatch kita tak terjangkau lagi oleh Bluetooth dari smartphone. Kemudian ada do not disturb, tambahkan alarm, sedentariness alias pengingat jika kita terlalu lama duduk, dan beberapa settingan lain seperti satuan ukuran yang digunakan, format tanggal, getaran, screen timeout, raise to wake, dan juga automatic heart rate monitoring. Bisa tambahkan agenda atau jadwal kegiatan juga, dan untuk wanita ada health care ya yang hubungannya dengan kesehatan reproduksi. Nah, untuk akurasi sensor heart rate bisa dibilang oke dan sesuai, karena menunjukkan angka yang sama persis atau selisih sedikit saja dengan oximeter dan juga tensimeter medis yang saya gunakan di rumah. Namun, SpO2 alias kadar oksigen darah selisihnya sekitar 3-5% lebih tinggi ya di smartwatch ini. Dan untuk blood pressure alias tekanan darah, saat saya bandingkan dengan tensimeter medis, hasilnya selisihnya terlalu jauh sih segini. Ya kurang lebih hasilnya sama lah ya dengan kebanyakan smartwatch di harga ratusan ribu. Jadi heart rate-nya bisa diandalkan, namun selebihnya mungkin jadikan indikator awal saja. Lebih baik berpegang pada alat medis rumahan saja. Performa UI dan layar juga saya rasakan sepadan dengan harganya, di mana tidak ada lag yang kentara dan tidak perlu terlalu kuat menyentuh layarnya juga saat kita ingin berinteraksi. Kecerahan layar sangat cukup, kerapatan layar juga cukup, cuma sedikit terlihat ada jarak antara display dengan digitizernya ya, sedikit saja. So, inilah dia Olight OWW2. Kalau kamu nemu ada di toko dekat rumah atau di mall, mau beli tapi ragu-ragu sama fiturnya, udah tepat banget nih. Nonton video ini dulu biar kebahas fiturnya lengkap dan lihat penampakannya lebih dekat. Oke, infonya harganya di 499 ribuan. Soalnya saya cari di Topet dan juga Shopee nggak nemu nih. Jadi link di deskripsi akan saya pasang link ke lapak sekanan saya ya. Siapa tahu smartwatch ini ada di sana. Thanks for watching, hatur nuhun udah nonton. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.